Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Oke, ini kuliah kita lanjutkan lagi. Di sini masih tentang kuliah sensor dan transducer ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak ya tentang aplikasi dari sensor-sensor. Nah, ini salah satu lanjut lagi ya sensor ultrasonik ya yang aplikasinya tuh masih banyak sekali. Ini salah satu aplikasinya. Ultrasonic 3D ya untuk imaging ya, untuk melihat gambar suatu benda di dalam tubuh manusia ya. Jadi dipakai di sini untuk medical engineering ya. Ini nanti kalau ada yang mau tugas akhir tentang medical engineering ya, masih ada kesempatannya. Jadi kita bisa kerjain apa aja ya. Jadi ini sedikit konsep dasar ya tentang 3D ultrasonic imaging. Nah, di sini kalau bisa dilihat di sini ultrasonografi medis itu ya sebuah teknik diagnosa pencitraan yang menggunakan suara ultrasonik ya. Jadi bisa mencitrakan ya bentuk dari foto, terus ukuran dari ukuran dari benda ya atau ukuran dari tubuh ya, ukuran mereka nih, terus strukturnya, terus bisa mengetahui luka patologi ya, itu bentuk misalnya kalau ada benturan ya. Nah, dan juga untuk ini biasa digunakan untuk memeriksa organnya. Nah, di sini kita lihat konsepnya tuh berawal dari mana sih ini? Dari mempelajari alam yang dari binatang. Jadi kalau bisa kita lihat gimana kelelawar ya mencari mangsanya ya. Kita bisa lihat dari sana dia dapat ini, kalau dilihat dari perkembangannya nih tahun 70 ya. Lazarus Palenzini dari Italia yang mencoba mengembangkan, kemudian tahun 94 ini ada ya citrakan otak, terus tahun 90 Doppler ya dengan metode mode yang masih mungkin sekarang dipakai yang Doppler ya, kontak, terus mekanik real time tahun 70-an ada pencitraan sel ya, pencitraan real time scan conversation ya. Di sini kita bisa lihat yang melakukannya Puk. Terus ada pencitraan yang wideband ya, jadi di sini ada wideband, jadi kita bisa lihat pita gelombangnya ya dari sana. Terus tahun 90-an sistem digital harmoni 3D ya, sampai sekarang tahun 2000-an ya sudah sampai 3D imaging ya, yang sampai saat ini yang masih kita bisa nikmatin teknologinya. Nah, ini aplikasinya selain buat imaging juga bisa untuk mengukur atau mendeteksi ya ada benda yang ada di bawah permukaan laut ya. Misalnya ada kapal selam ya, kemarin ada yang tenggelam, kebetulan kapal selam tenggelam lagi ya. Nah, dia tenggelam karena tekanannya terlalu tinggi kayaknya, hancur di bawah laut. Nah, ini banyak juga ya untuk mendeteksi benda sekitar ya. Nah, ini kalau prinsip utamanya ini karena kita program D4 jadi harus tahu gimana konsep dasarnya ya, beda sama yang anak-anak lain ya. Nah, ini ada dia bukan gelombang longitudinal ya. Jadi kalau gelombang longitudinal itu dia arah rambannya itu memberikan dorongan ya. Jadi memberikan partikel didorong dari satu benda ke satu partikel ke partikel lainnya. Jadi ada direct energy transport jadi namanya ya. Tidak seperti bukan transverse wave ya. Transfer wave ya, tapi dia mendorongnya, dia ada partikel satu ke partikel dua didorong ya, sehingga sampai tertentu dia akan menghilang ya energinya itu ya. Seperti itu ya maksudnya di sini. Nah, untuk ultrasonik sendiri di sini ada jenis ya 4 mekanisme interaksi ketika transducer mengeluarkan gelombang ultrasonik ya. Pertama refleksi, ada pancaran ya, kemudian dia menyebar ya, bisa di imaging, terus ada atenuasi dikuatin ya, ada refraksi dan pembiasan ya di sana. Kita sudah di sini ada lihat ada refraction, di sini ada pemantulan lagi, di sini ada pembiasan, ada penguatan ya, atenuasi di sini. Dari pola yang didapat ini transmitter, ini receiver ya, gitu ya konsepnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat bagaimana ultrasonik itu bekerja ya. Di sini ada ultrasonik ya, di sini
frekuensi yang ditentuin itu harus spesifik ya. Di sini kalau kita bisa lihat di sini ada materialnya, terus ada velocity-nya, di sini ada impedansinya ya. Impedansi itu kalau kita bisa lihat dia kayak tekanan ya, kayak resistansi sebenarnya konsepnya. Jadi kita bisa tahu bagaimana ketebalan suatu benda itu dari impedansinya ya. Nah, di sini frekuensinya 2 sampai 13 megahertz ya bilangnya di sini. Ya, dari tisu ya, tisu atau jaringan kulit kita. Nah, di sini kita bisa lihat berapa kecepatan rambatnya. Di sini ada kecepatan rambatnya ya, di sini ada impedansi. Jadi ini kecepatan rambatnya di suatu medium ya. Ini ada medium, misalnya ini udara, ini lemak, ada air yang 150 derajat ya di sini. Kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa kecepatan, jadi kita bisa tahu berapa arah rambatnya di suatu medium. Ternyata beda-beda ya di suatu medium. Nah, untuk ultrasonik sendiri misalnya kita bermain di kidney ya, misalnya kidney ya, atau di otot ya, muscle. Nah, ini kita bisa lihat kecepatannya, velocity. Nah, di sini ada pola sebarannya, di sini nanti dikuatin, ada penguatnya ya, nanti sambil jalan kita jelasin. Kemudian ini ada metode imaging ya. Nah, metode A, metode brightness dan M motion. Di sini metode imaging. Di sini pertama metode ini metode ini pertama nih dia akan mengirimkan sinyal dari A ke B, kemudian dia akan mendeteksi ya. Nah, seperti kayak gini ya. Motion BM, motion di sini ada ya, di sini diceritain ya gambarnya bagaimana. Jadi gelombang itu ketika dipantulin tentu arah rambatnya beda-beda ya. Nah, jadi karena arah rambatnya beda, kita bisa tahu, kemudian kita bisa menentukan arah citranya sebagaimana ya, ketebalan suatu benda. Nah, ini kayak begini ya, yang 2D ya, buat deteksi janin ya, janin bayi, sampai bisa ngelihat jenis kelaminnya ya. Dari struktur benda itu, dari struktur tubuh si pasien itu kita bisa mendeteksi jenis kelamin juga ya, atau bentuk. Dari sebenarnya kalau dokter tuh dari bentuk tubuh ya, jadi bentuk tubuh si anak. Kadang ada yang ngumpet juga ya, kalau misalnya kalau kita mau tahu janin itu ada yang emang bisa kelihatan gitu ya alat kelaminnya, ada yang memang ditutupin ya. Tapi kalau dokter sendiri biasanya kalau seandainya dia ketutup, dia bisa memprediksi dari bentuk ya, karena bentuk struktur tubuh laki-laki sama perempuan itu beda-beda ya di sini. Jadi dia bisa memprediksi kira-kira bayinya itu laki-laki atau perempuan ya, berdasarkan ilmu mereka. Jadi bentuknya ini kayak gini. Nah, ini kalau dari bentuk ini laki-laki nih ya, karena strukturnya lebih besar ya. Kalau sama perempuan agak beda sedikit ya. Mungkin itu ilmunya beda lagi ya dia. Saya hanya menjelaskan sedikit saja konsep itu, nanti itu terlalu dalam, saya terlalu jauh kalau menjelaskan itu. Nah, kemudian di sini ketika probe ya, di sini ada probe. Kita bilang probe itu sensor ya, sensor probe. Jadi probe itu semacam ujung-ujung tombak gitu, ujung tombak. Nah, tapi sebelum dilakukan ultrasonografi itu biasa si dokter itu atau si bidan itu memberikan sebuah cairan ya, atau gel itu. Nah, gel itu fungsinya supaya tidak terjadi namanya difraksi ya. Jadi sebelum menyentuh kulit, gelombang ultrasound itu tidak terserap dengan baik ya gitu. Jadi bisa arah rambat difraksinya tuh diminimkan gitu. Jadi sehingga bisa lebih tepat sasarannya. Jadi makanya kalau pergi ke dokter spesialis anak, spesialis kandungan ya, nah kita bisa tahu dia akan diolesin dulu ya sama cairan khusus ya, cairan khusus, gel khusus itu, agar tidak terjadi difraksi atau tidak ada terjadi gap antara si kulit sama si ultrasonik itu sendiri ya. Nah, di sini ada layer-layer, sebentar kita akan jelasin layer. Di sini ada persamaannya ya, pakai rumus apa gitu ya. Nah, ini kalau yang di dalam tubuh manusia sendiri, nah gini ya, konsep dasar blok diagram lah kita bilangnya. Kenapa kita pakai blok diagram ya? Agar lebih mudah ya mau memahami bagaimana konsep sistem dari suatu alat gitu ya. Nah, jadi kita nggak tahu terlalu detail, tapi tahu konsepnya seperti apa gitu, arahnya gitu ya. Nah, ya beda kalau mau bongkar alat, beda lagi ceritanya. Blok diagram aja udah cukup mewakili sebenarnya ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini pertama
kita akan men-transmitting gelombang ultrasonik, kemudian pola scatter atau pola sebarannya akan ditangkap oleh receiver ya. Nah, di sini ada apa namanya, ada ADC lah kita bilang ya, digital conversion di sini misalnya. Jadi kalau ultrasonik sudah digital langsungnya, kemudian dipengatin, sini ada ADC, ini dikuatin, kemudian dimodulasi ya. Mungkin ada belum pernah udah tahu ya tentang demodulasi sama demodulasi ya. Nanti saya akan jelasin itu sedikit ya, demodulasi sama demodulasi itu ya, gimana seperti apa ya. Nah, tapi kita kesini dulu ya, nanti saya akan siapin sedikit slide aja tentang demodulasi sama demodulasi ya. Sebentar, kayaknya ada dia di sini ya. Sebentar dulu, biar saya cari biar langsung nyambung sama materinya nih. Oke, ini dia. Ini dari bisa googling ya nanti. Modulasi itu proses, kalau nggak salah itu proses penumpangan sinyal ya. Jadi sinyal itu sebelum dikonversi, misalnya kita mengirimkan suatu sinyal ya dalam bentuk A. Nah, di sini ada penggunaannya ya. Ini ada pengertian demodulasi, kalau nggak salah, nah ya demodulasi ya. Demodulasi dari dasar demodulasi proses pemisahan sinyal ya terhadap informasi, sehingga sinyal trimesipil adalah sinyal informasi yang namanya. Nah, ini demodulasi sama modulasi ini proses perubahan suatu gelombang periodik menjadi suatu sinyal yang membawa informasi ya. Pertama dia dimodulasi, kemudian dimodulasi ya, jadi sehingga kita bisa tahu ya bentuk gelombang aslinya itu seperti apa, itu fungsinya ya. Kalau untuk aplikasinya sendiri ini ya, sebentar saya bukain di sini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ya, oke, sambil saya cari ini biar adik-adik bisa lebih paham. Mungkin saya pakai yang iya. Sebentar, sorry aja dulu. Nah, ini ada moderasi ya, nah ya, ada koreksi data, nah ya, kayak gini juga ini ada contohnya. Sebentar, nah, ya, oke, ini moderasi juga ini, sini. Oke, di sini, nah ini ada sedikit tentang tomografi yang tentang tomografi di sini itu ya. Nah ya, lihat ya di sini ada tentang project yang pernah saya bikin. Jadi data itu dikirim misalnya ya, kita mau bentuk suatu objek, ini objek ya, ini anggap buletan, terus ini objek gitu. Nah, ini kita kirimkan sinyal generator ini ya, ini yang ditangkap di sini, ini gambarnya ini kan ya gambarnya. Nah, ini kemudian kita berikan suatu sinyal listrik atau arus ya. Nah, kemudian dimodulasi ya, jadi misalnya kan ini bentuknya analog, ketika kita mau ubah dia menjadi digital ya, dimodulasi, jadi kita bisa tahu bentuk sinyal aslinya seperti apa. Dimodulasi, kemudian di sini ada pemrosesan sinyal ya, kemudian dikonversi ya, bentuknya itu dari arah kecepatan rambat ya. Ingat ya, ini kecepatan rambat yang dideteksi nanti, jadi bentuk dari impedansinya kita bisa tahu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti difilter, nah kemudian baru bisa kita tunjukin ya. Itu bisa kita menggunakan FFT ya, fast Fourier transform ya. Kayak pernah dijelasin di fisika dasar ya, FFT.
FFT, Phosphorin Transport ya. Sebentar saya kasih tahu Phosphorin Transport itu apa. Nah, ini kayak gini ya. FFT, ini dia FFT. Sebentar, ini ada dia. Saya kemarin tulis paper tentang FFT, Phosphorin Transform. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ini ya. Jadi kemarin saya coba pakai ngukur ngolah sinyal pakai FFT ya. Ini sedikit konsep dasarnya. Ini Phosphorin Transport. Jadi kita pengertiannya ya nih. Nah, FFT ya di sini. Nah, ini FFT ya. Jadi kalau mau saya kasih paper saya ya. Nah, jadi gelombang yang bersifat kontinu itu dirubah menjadi gelombang yang diskrit ya, sehingga menghasilkan nilai perulangan pada setiap nilai laju udarannya. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari Phosphorin Transform ya, seperti ini aplikasinya banyak sekali ya. Jadi kita bisa mengetahui skala dari frekuensi itu, di mana kesalahan pengukuran kita bisa tahu ya. Gitu ya, ini gitu ya. Nah, jadi di smoothing ya, smoothing istilahnya ya, dalam teknik engineering. Nah, kemudian ini ada sensornya nih. Nah, ini prinsipnya ya konsep. Jangan lupa adik-adik harus tahu ya konsep prinsip dari sensor itu apa gitu. Nah, ini dalam ultrasonik itu terdapat ini ya. Nah, ini ada. Ini misalnya transducer ultrasoniknya. Nah, di sini ada elektrode nih kalau kita bisa lihat nih ya. Elektrode di sini ada piezo. Nah, piezo ini nanti yang akan bergetar ya. Piezo ini akan bergetar memberikan getaran ya. Di sini ada membran plastik. Di sini ada akustik insulator ya. Jadi 100 peredam ya, di sini ada persen, di sini ada koaksial kabel ya. Nah, koaksial kabel ini kabel kalau kita bisa lihat koaksial kabel ini contohnya kayak di TV apa namanya? Saya lupa namanya, TV kabel ya, TV kabel bisa pakai koaksial kabel ya. Nah, terus di sini ada backing material ya, supaya peredamnya ini tidak mengganggu pas dia bergetar ini dia ada yang penahannya nih, backing material kayak gini ya. Nah, ini adalah suatu bentuk dari 2D ya. Terdapat 3 sampai 120 elemen ya di sini. Dinding azimut berguna untuk membantu mengatur gelombang tersebut ya. Sini ada macam dinding azimut ya. Jadi kalau pas kita memberikan suatu getaran itu dia akan memberikan arah ya. Jadi terfokus gitu. Kita memberikan memberikan getaran kan, kalau kita lihat konsep dasarnya gelombang adalah suatu getaran ya. Getaran bola-balik, gelombang getaran bola-balik. Nah, itu kita akan beri supaya dia terarah, terfokus gitu. Jadi tidak menyebar. Jadi kalau udah terfokus itu jadi pemancarannya itu lebih sempurna, sehingga kita bisa dapat bentuk dari gelombang ultrasonik ketika mengenai suatu objek gitu ya. Nah, itu gunanya ya. Nah, kemudian ini kalau kita bisa lihat ini membuat 2D ya, gimana sih arah rambatnya gini ya. Dia XY ya, ternyata XY. Yang kalau yang 3D itu XYZ ya. Jadi kita bisa lihat ini ya. Nah, menunjukkan posisi 2D menunjukkan arah kebesaran untuk mendapat gambar 3D untuk satu slide atau irisan lagi satu itu krusial ya. Nah, kalau yang 3D ini biasa pakai tangan robot ya dia. Nah, ya ada khusus sendiri ya kalau yang 3D. Biasanya kalau mau hasilnya lebih baik ya, kalau adik-adik yang punya saudara nanti bisa lihat yang 3D sama 2D itu beda pencitraannya seperti apa ya. Nah, ini untuk pola scan code precision ya, seperti ini nih. Nah, ini polanya nih. Nah, ini pola scan code precision seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa tanya lagi ya lebih dalam sama saya, ini konsep dasar sini tentang ultrasonik ya. Nah, untuk materinya lebih lanjut mungkin saya tambahkan misalnya rekonstruksi citranya seperti apa ya, buat pertemuan minggu depan ya. Ini saya cukupkan dulu ya sampai sini. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Selamat pagi, terima kasih.